Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Bu Ari, dan seperti biasa di samping saya ada Salam juga. Kali ini saya tidak akan membuat trip tentang video perjalanan, meski saya sedang berada di jalan ya. Meski saya sedang melakukan perjalanan, tapi untuk yang satu ini tidak terlalu bertemakan dengan perjalanan, melainkan seperti apa sih plus minusnya truk yang berfull variasi, khususnya yang ceper seperti si Dawok ini ya. Seperti apa ini, saya mau menuju ke lokasi pencucian uang, lokasi pencucian truk ya. Ini saya mau menuju ke lokasi pencucian truk, yang mana nanti bisa akan saya kasih lihat seperti apa plus minusnya truk full variasi yang digunakan untuk berlain atau ngoprek. Karena kita juga nggak tahu kondisi jalan atau medan yang akan kita lalui itu, kita juga belum tahu, karena kita juga nggak bisa menentukan kemana kita harus membawa muatan atau mengambil muatan. Seperti inilah nanti akan saya berikan meski hanya sedikit informasi tentang plus minusnya dari truk yang berfull variasi atau yang dan bahkan ceper seperti si Dawok ini ya. Nanti akan kita lihat posisinya di mana, biar bisa menjadi sedikit untuk ajuan remisa. Bila remisa ingin membawa atau mengemudikan truk, jadi nanti milihnya yang seperti apa, ataupun juga untuk remisa yang ingin membeli truk, jadi bisa sedikit ada unek-unek nanti rekom truknya, akhirnya rencana pembuatannya atau model-modelnya seperti apa ya. Ini saya dan Mas Timbul masih dalam perjalanan menuju ke lokasi pencucian uang ya, karena nanti di sana truknya dicuci dan yang cuci dapat uang, berarti secara tidak langsung itu lokasi pencucian uang yang mana tadi saya sudah dicuci ya, dan saya sudah mandi seperti ini. Si Salam Oragus, jadi kita mau menuju ke lokasi pencucian uang. Oke, nah lanjut menuju ke pencucian, let's go. Ke sana. Oh, diketok putra dulu mulai ya, kayak ada CC. Yo ngomongnya tengah lapangan. Baru udah perawat banget. Ya, bisa ini kami sudah hampir sampai ya. Walah, lembur lagi. Halo Buk.
Ya Remisa, ini saya sudah berada di lokasi pencucian uang ya. Ini ada truk-truk yang sedang dicuci juga. Itu ada Mas Timbul, ini ada si Dawo. Ya seperti tadi yang saya bicarakan ya, seperti apa plus minus dan bagaimana perawatannya dan juga apa keuntungannya dengan truk yang di variasi sangat full atau rapat, dan juga yang pasti ceper si Dawo ini. Kan si Dawo ini memang ceper ya, dia hanya satu jengkal. Nah, ini satu jengkal kurang sedikit ini posisinya karena yang atas agak naik, jadi begitu agak tinggi. Ini kalau pas datar ini sangat ceper banget Remisa ya. Ini kalau muatan 5 ton aja ini udah agak turun dan press satu jengkal. Ini setiap kali kita melewati posisi tidur yang agak tinggi, saya sedikit agak miris ya. Nah, ini hal yang pertama, kita tidak bisa terlalu lepas atau tidak bisa terlalu nyaman kalau kita melewati jalan yang agak sulit atau yang namanya kita sedikit susah atau ribet ya. Nah, itu dimulai dari segi kita mudah atau sulitnya di jalan ya. Nah, ini untuk perawatan juga karena truk yang full variasi ini memang lebih susah untuk masuk ke segala medan. Kita mulai dari kita lanjutkan lagi dari hal yang gampang saja. Kalau untuk belakang sih kita bisa lebih hati-hati ya. Depan, nah ini karena depan ini sangat ceper banget ya, jadi lihat ini kalau dikasih polisi tidur yang sekian aja 4 jari sudah pol. Nah ini kemarin ini kejadian kemarin waktu pas saya berangkat sebelum bulan ini ya, ini saya melalui jalan yang agak rapat, banyak berlubang dan sedikit dalam lubangnya. Karena posisinya kita di jalan raya, jadi nggak mungkin kalau saya harus selalu turun atau gimana. Nah, akhirnya bumpernya yang jadi korban. Untung hanya di stainlessnya saja. Ini mendingnya kita kasih stainless, jadi stainless ini bisa dijadikan untuk patokan apabila kita gas truk. Jadi hanya stainlessnya saja yang baru masih gasuk di aspal atau di tanah ya. Kalau nggak ada ininya kan langsung berbenturan dengan ini, jadi kita nggak tahu gasruk atau enggaknya. Yang pasti kalau kita udah tahu gasruk, berarti udah berbenturan dengan bumper dan kita harus ngecat lagi dan mendembulnya lagi, mendembul ulang. Nah, tapi kalau ada stainlessnya itu sekiranya meski stainlessnya ini sampai sempal atau somplak atau lepas lasasannya, dan yang ini sampai melenyok ya. Ini pas waktu saya melintasi jalan yang berlubang dan lubangnya sedikit dalam, bahkan kalau saya membawa muatan yang kisaran kayak buah naga itu yang tinggi namun bawahnya ada jeruknya separuh, itu kalau saya melintasi alas kemeja itu biasanya sampai gasruk, tapi ya nggak separah ini sih, hanya sampai magrok gitu aja. Nah, itu sedikit kelemahan dari truk yang berfull variasi. Bahkan apalagi seceper si Dawo ini ya, itu kelemahannya di saat kita melintasi jalur yang susah atau jalur yang rusak parah, bergelombang atau maupun berlubang, itu kelemahannya di situ. Nah, selain di situ juga itu sebenarnya dari sisi plus minus saat kita mencari muatan nggak begitu ngefek sih ya, karena untuk tipe di truk sendiri tidak seperti di kendaraan yang lain. Nah, ini sudah bumpernya rusak, otomatis saya besok harus spray dulu untuk membenahi si bumpernya ini. Nah, kita kalah yang aturannya kalau besok saya sudah bisa berangkat, tapi besok saya harus membenarkan bumpernya dulu, karena perawatan dan pembuatan lebih susah saat kita merawatnya, bukan saat kita membuatnya ya. Kalau membuat kita hanya tinggal cari duit, terus kita tinggal bongkar, tinggal buat, kita pasang, kita beli, kita bayar ya. Tapi kalau kita tidak ada perawatan, kalau kita perawatannya itu lebih sulit dan lebih susah.
seperti itu. Jika lebih sulit, lebih susah, yang mana berarti apabila ada sedikit gasruk atau sedikit apa, kita harus keluar biaya, dan yang pasti kita harus peraih dari pekerjaan dulu untuk membenahi yang rusak tersebut agar tidak menjalar kemana-mana dan yang pada akhir kembali pantas di sawah. Seperti itu Mas. Jadi videonya ini tidak terlalu panjang ya, karena saya ingin memberikan sedikit gambaran kalau truk full variasi itu memang manis untuk dilihat dan sangat menarik saat kita pantengin ya, tapi juga sangat menguras tenaga di saat kita untuk merawatnya. Yang pasti semua ada konsekuensinya dan ada manfaatnya dan juga ada kekurangannya. Jadi tidak semuanya itu full dengan kelebihan dan tidak semuanya itu dipenuhi dengan kekurangan seperti itu Romisa. Jadinya hanya seperti ini saja dulu ya dari saya, sambil melihat itu tadi yang rodong sudah pulang, ini masih di cucian kelowong. Itu ada yang sedang dicuci. Ini sebelah baratnya ada kali arus seperti itu Remisa. Itu ada si Dawuk. Nah itu ada pasukan dari 5758 Topak Eko. Nah ini di sini masih asri ya kalau di tempat daerah saya itu, karena perkampungan atau mendekati dengan daerah pegunungan. Nah, itu bisa dilihat gunung-gunungnya. Nah mungkin hanya di sini dulu video dari saya. Semoga bisa menjadi sedikit informasi, menambah nanti seperti apa wawasan, bisa menambah wawasan walaupun hanya sedikit ya. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Bolawok Racing Channel. Ini ngomongnya sedikit belepotan, sedikit gembrobok karena kondisi sambil menahan lapar dan haus di bulan Ramadan ya, seperti itu. Jadi kekurangan dari truk full variasi yaitu saat nanti kita akan melintasi jalur atau medan yang rusak parah. Kalau kelebihannya sih sudah pasti, kelebihannya biayanya untuk membelinya sangat mahal dan merawatnya pun juga lumayan mahal, tapi bisa dilihat sangat bikin hati seneng ya, bahkan bisa membuat yang melihatnya itu merasa seruk dan seneng karena truknya cakep seperti itu. Tapi ya selera orang beda-beda juga sih, kita kembalikan lagi ke selera masing-masing, apakah dengan tipe seperti ini, seperti itu sesuai dengan selera atau kriteria dari mereka penikmat truknya, seperti itu. Misalkan salam dari saya Bu Ari, dan itu ada Mas Libel sama Mas Wildop. Kita bertemu lagi di episode berikutnya di Bolawok Racing Channel, dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel kami. Semoga bisa memberikan berbagai informasi atau sumber-sumber referensi kepada Remisa dimanapun Anda berada ya. Apabila ada masukan silahkan ketik di kolom komentar. Akhir kata dari saya Bu Ari dan saya Tebul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.